Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana petunjuk penggunaan aplikasi pendampingan satuan pendidikan pada dari tahapan siklus pendampingan. Kita tahu bahwa pada tahap kedua kita akan melakukan kegiatan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Secara teknis, pada tahap kedua pendampingan, kita akan mengisi pertama adalah data kita, kemudian kita mengisi data sekolah dampingan berdasarkan skala prioritas sesuai yang tersusun pada tahap pertama, kemudian mengisikan waktu dan tempat tanggal kegiatan pelaksanaan kegiatan pendampingan. Secara keseluruhan, pada triwulan kedua pada tahap kedua ini, kita akan melakukan kegiatan per bulannya, mulai dari pra-penyusunan RKT yang berisi diskusi, umpan balik, dan menganalisis rapor pendidikan pada dampingan utama di bulan pertama. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pra-penyusunan RKT melalui diskusi, umpan balik, dan menganalisis rapor pendidikan dan PBD pada dampingan menengah dan akhir, dan pada bulan ketiga, pada tahap kedua, kita akan melakukan kegiatan penyusunan RKT, di dalamnya termasuk RKS dan RKAS. Pada tahap kedua pendampingan, kita akan melakukan pendampingan pada satuan pendidikan, melakukan kegiatan pra-penyusunan RKT melalui analisis rapor pendidikan dan perencanaan basis data, terutama pada sekolah dampingan utama. Adapun kegiatan dilakukan pada sekolah dampingan utama tersebut diantaranya kita mencatat hasil diskusi terkait dengan akar masalah, potensi satuan pendidikan, harapan satuan pendidikan, dan ide program berdasarkan hasil rapor pendidikan. Di samping itu, kita juga dapat melakukan pendampingan kepada sekolah dampingan kita melalui kegiatan perencanaan berbasis data. Atau jika kita di awal sudah mendahulunya dengan melakukan penyusunan program, itu dapat kita lakukan secara mandiri sebelumnya oleh pengawas. Adapun catatan yang dapat disampaikan bahwa kita dapat memanfaatkan aplikasi penyelesaian program bagi kita. Juga kita dapat memanfaatkan aplikasi PBD yang memang digunakan untuk sekolah dampingan kita. Atau apabila tidak ada terkait dengan rapor pendidikan seperti jenjang TK, kita dapat melakukan kegiatan menganalisis yang ada pada sheet 3 rapor pendidikan atau evaluasi diri sekolah yang ada pada jenjang PAUD. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa pada bulan pertama, pada tahap kedua, kita akan mendampingi sekolah dampingan, terutama pada sekolah dengan prioritas dampingan pertama. Di antaranya kegiatan adalah kita dapat melakukan dialog, diskusi dengan mengisi akar masalah yang ada di sekolah dampingan berdasarkan hasil yang ada pada rapor pendidikan di C3, atau juga dapat kita lakukan pada saat kita melakukan analisis penyelesaian program, atau juga dapat kita lakukan pendampingan bersama dengan sekolah pada saat melakukan analisis perencanaan berbasis data. Utamanya di sini adalah yang pertama kita mengisi akar masalah, potensi satuan pendidikan, harapan satuan pendidikan, dan ide program berdasarkan hasil rapor pendidikan. Ini dapat kita ambil dari hasil kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Apabila kita sudah menyusun penyelesaian program, kita dapat membantu sekolah untuk melakukan hal itu. Di samping itu pula, kita dapat melakukan pemberian bantuan langsung pada saat
menganalisis rapot pendidikan melalui kegiatan PPD pada satuan pendidikan, dan pada lembar ini kita input beberapa akar masalah yang menjadi prioritas utama pada satuan pendidikan dampingan utama kita. Pada bagian ini merupakan masih bagian dari kegiatan pada dampingan utama di bulan pertama tahap kedua, di mana kita melakukan diskusi, kemudian menggali terkait dengan potensi satuan pendidikan, harapan satuan pendidikan, dan ide program apa yang dapat kita gali bersama berdasarkan hasil rapot pendidikan. Termasuk pada saat kita melakukan pendampingan perencanaan berbasis data kepada satuan pendidikan dampingan utama kita. Pada lembar ini merupakan masih bagian daripada lembar kegiatan yang dilakukan pada bulan pertama pada tahap kedua terkait dengan pendampingan perencanaan program satuan pendidikan, dan sekaligus sebagai bagian laporan bulan pertama di tahap kedua, di mana di dalam pengisiannya cukup kita fokus pada kegiatan yang dilakukan pada sekolah dampingan utama. Seperti hal yang kita lakukan pada bulan pertama di tahap kedua, pada bulan kedua ini, terutama di bulan Mei, kita melakukan kegiatan pendampingan kepada sekolah dengan tingkat menengah dan akhir dalam mendampingi sekolah melakukan analisis rapot pendidikan serta melakukan perencanaan berbasis data. Pada akhir bulan Mei, kita dapat menyusun laporan terkait dengan kegiatan pendampingan kita dalam melakukan analisis rapot pendidikan dan perencanaan berbasis data yang merupakan pra penyusunan RKT pada sekolah dampingan kita, skala menengah dan skala akhir. Pada bulan ketiga pada tahap 2, kita mendampingi sekolah dampingan kita, mulai dari dampingan utama, menengah, dan akhir dalam menyusun rencana kerja tahunan dalam bentuk rencana kerja kegiatan sekolah dan anggaran sekolah. Hal ini terkait dengan penyusunan RKT atau program kerja sekolah. Pada akhir bulan Juni, kita dapat menyusun laporan bulan ketiga pada tahap kedua, sekaligus kita dapat menyusun laporan triwulan kedua pada kegiatan pendampingan perencanaan terhadap program kerja satuan pendidikan.